Isabel berkata kepada Raja Ahab begini. Halo, selamat pagi, welcome to my channel. Oke, adik-adik, bapak ibu, saudara, om tante semuanya, selamat pagi. Semoga di hari ini menjadi hari berkat, hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Oke, langsung saja di hari ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita yang menceritakan kisah dari seorang Nabot yang memiliki kebun anggur yang begitu luas dan diinginkan oleh raja yang bernama Ahab. Penasaran dengan ceritanya? Kita langsung saja ke ceritanya. Oke adik-adik, yang pertama kakak akan membahas atau kakak akan ceritakan dulu siapakah sih Raja Ahab tersebut. Nah, Raja Ahab adalah raja ke-8 yang memimpin kerajaan Israel. Menurut Alkitab Ibrani, Raja Ahab menjadi raja menggantikan ayahnya yang bernama Omri. Nah, dan ia menikah dengan seorang perempuan atau seorang putri raja yang bernama Isabel. Adik-adik bisa ingat ratu tersebut atau putri tersebut bernama Isabel. Isabel adalah putri dari Raja Etbal dan dia adalah keturunan atau anak raja orang Sidon. Nah, dan Israel pada masa pemerintahan dari Raja Ahab, mereka semakin jatuh ke dalam yang namanya penyembahan berhala atau Baal. Nah, banyak Baal atau banyak berhala yang dibangun dan dibuat oleh Raja Ahab karena desakan, karena perintah dari istrinya yaitu Isabel. Karena Isabel adalah seorang yang menyembah kepada raja, atau Isabel adalah seorang yang menyembah kepada Baal atau berhala, sementara Raja Ahab adalah seorang yang takut akan Allah atau seorang yang taat dalam pemerintahannya, yang selalu berpegang kepada perintah-perintah Allah. Namun ketika dia menikah dengan Isabel, Isabel adalah seorang yang sangat tidak setia kepada Allah dan tidak pernah mau mendengarkan tentang Allah. Dia adalah seorang penyembah berhala, dan ketika Raja Ahab menikah dengan Isabel, dia kemudian menjadi seorang penyembah Baal, dan itu pun diikuti oleh semua rakyat yang ada di Israel. Nah, ada dua Baal yang dibangun oleh Raja Ahab, yaitu yang pertama, Baal itu sendiri yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Jadi mereka, bangsa Israel, menganggap bahwa Baal itu dapat menurunkan hujan bagi mereka dan itu melambangkan dari sebuah kesuburan. Dan yang lain adalah dibangun juga sebuah mesbah Asyera. Asyera atau Dewi Asyera atau mesbah Asyera ini dibangun oleh Raja Ahab atas desakan dari Ratu Isabel, karena Ratu Isabel menyembah atau penyembahannya yaitu kepada mesbah Asyera tersebut. Nah, adik-adik, kalau tadi kakak sudah bercerita tentang Raja Ahab dan ratunya yang jahat yaitu Isabel, sekarang kakak akan membahas tentang seorang yang bernama Nabot. Nah, Nabot adalah seorang Israel yang mempunyai kebun anggur berdekatan dengan istana Ahab. Jadi Nabot mempunyai kebun anggur yang berdekatan dengan istana Ahab. Dari jendelanya Raja Ahab bisa melihat langsung ke kebun anggur milik Nabot. Nah, suatu hari Ahab ingin membeli kebun anggur milik Nabot. Jadi dia sangat menginginkan kebun anggur yang dimiliki oleh saudara Nabot tersebut. Namun Nabot tidak ingin menjual kebun anggur tersebut karena dipikirnya itu adalah hak warisnya atau dia mengikuti tradisi yang ada pada saat itu. Nah, karena menurut hukum Allah pada waktu itu
tanah warisan tidak dibolehkan untuk dijual, atau yang namanya tanah warisan tidak boleh sama sekali dijual. Berarti dalam hal ini Nabot adalah seorang yang benar. Jadi Nabot berpegang kepada tradisi, sedangkan Raja Ahab hanya mementingkan kepentingan pribadinya untuk memiliki apa yang dimiliki oleh Nabot dengan jalan membeli. Tapi Nabot tidak menginginkan hal itu, atau Nabot tidak menginginkan untuk menjual hak warisnya. Nah, apakah Raja Ahab menghargai keputusan Nabot, atau apa yang diminta oleh Nabot, atau apa yang menjadi keputusan dari Nabot? Adik-adik tahu apa yang dilakukan Raja Ahab? Raja Ahab tidak menerima keputusan dari Nabot, dan kemudian Raja Ahab menjadi seorang yang sangat marah. Dia marah, dan kemudian apa yang dilakukannya selanjutnya? Dia merajuk. Adik-adik tahu merajuk? Adik-adik pasti sering merajuk atau merengek pada mama dan bapak. Kalau adik-adik meminta sesuatu kemudian tidak diberikan, pasti adik-adik merajuk kepada orang tua. Hal yang sama dilakukan oleh Raja Ahab. Raja Ahab tidak pernah mau keluar dari kamar. Dia mengurung dirinya di dalam kamar dan tidak pernah mau keluar dari kamar, dan dia juga tidak mau makan sama sekali. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam inti cerita ini, yaitu kematian dari pemilik kebun anggur, yaitu Nabot. Isabel adalah seorang yang sangat jahat dan sangat licik. Isabel berkata kepada Raja Ahab begini, "Kamu itu adalah seorang raja. Kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau." Nah, karena Raja Ahab merajuk dan Raja Ahab tidak mau makan, tidak mau keluar kamar karena tidak memiliki kebun anggur tersebut, maka Isabel pun berkata demikian. Kamu itu adalah raja. Raja itu bisa minta apa saja pasti dapat. Nah, lalu Isabel pun menyusun sebuah rencana bagaimana caranya supaya Nabot mati dan kebun anggurnya menjadi milik Raja Ahab. Kemudian Isabel menulis sebuah surat kepada para pemimpin kota yang sangat jahat. Beberapa orang di antara mereka bersekongkol atau membuat sebuah rencana untuk mencelakakan Nabot dengan jalan, yaitu menuduh Nabot telah menghujat Allah atau mengutuk Tuhan Allah. Karena di zaman pemerintahan Raja Ahab, hukuman mati tidak pernah dilakukan. Nah, kenapa Ratu Isabel melakukan hal ini? Karena dia menginginkan kebun anggur yang tadinya dimiliki oleh Nabot, supaya Nabot mati dan kebun anggur itu menjadi milik Raja Ahab dan juga menjadi milik Ratu Isabel seutuhnya. Nah, mereka tanpa takut akan Tuhan, tanpa takut hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan, mereka pun menyampaikan fitnah tersebut kepada Nabot. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu ketika mereka mendengar bahwa Nabot telah mengutuk atau menghujat Tuhan Allah, maka Nabot pun dilempari batu sampai dia mati. Nah, dengan demikian apa yang diinginkan oleh Isabel tadi menjadi kenyataan. Dia berhasil membunuh Nabot dan kemudian kebun anggur itu menjadi milik Raja Ahab seutuhnya. Nah adik-adik, Ratu Isabel adalah seorang ratu yang sangat jahat. Bukan saja Nabot yang dia bunuh, tapi semua orang yang taat kepada Allah, yang hidupnya berpegang kepada Allah dan tidak mau mendengar perintahnya, maka Isabel akan membunuh mereka. Nah, setelah pemerintahan Raja Ahab yang begitu lama, kemudian dia pun meninggal dan diganti oleh anaknya yang bernama Yehoram. Yehoram menggantikan ayahnya menjadi raja atas Israel. Namun kehidupan mereka pada waktu itu tidak pernah berubah. Mereka tetap saja menyembah kepada yang namanya penyembahan berhala atau Baal yang dibangun dan dibuat oleh mereka sendiri.
Setelah apa yang dilakukan oleh Ratu Isabel terhadap semua umat Tuhan pada waktu itu, maka Tuhan Allah pun tidak pernah diam atas semua yang dilakukan Ratu Isabel, kejahatan yang selalu dia lakukan. Maka Tuhan Allah mengirim seorang yang bernama Yehu. Yehu adalah raja ke-11 bangsa Israel. Dia lahir di Samaria. Dan ketika Tuhan Allah mengutus Yehu, kemudian Yehu pergi mengendarai keretanya ke tempat di mana Ratu Isabel ada, yaitu di istananya bersama anaknya yaitu Yehoram. Lalu Yehoram kemudian pergi menemui Yehu, dan Yehoram berkata kepada Yehu begini, "Apakah ada damai di antara kita?" Lalu Yehu berkata, tidak akan ada damai sampai ibumu tidak lagi melakukan kesalahan dan ibumu tidak lagi menyembah kepada patung-patung berhala. Nah, kemudian Yehoram memutar kudanya dan pergi meninggalkan Yehu. Namun apa yang dilakukan oleh Yehu? Yehu memanah Yehoram, dan kemudian Yehoram pun mati pada saat itu juga. Lalu Yehu pergi ke istana Isabel. Di sana adik-adik ada Ratu Isabel bersama para pelayannya. Dan ketika Ratu Isabel mendengar bahwa Yehu akan datang, dia masih sempat-sempatnya merias wajahnya, dia menata rambutnya dengan bagus, dan kemudian dia menunggu Yehu di balkon istananya yang paling atas. Dan ketika Yehu sampai di sana, dan Isabel pun mulai berbicara dengan sangat kasar kepada Yehu. Dan apa yang dilakukan Yehu? Yehu kemudian berteriak dengan suara yang keras kepada para pelayannya yang bersama-sama dengan dia. Yehu berteriak, "Jatuhkan dia!" Dan mereka pun mendorong Isabel keluar dari jendela atau balkon tadi, dan ia pun jatuh dan mati dari atas tempatnya sendiri. Setelah kematian Ratu Isabel dan anaknya Yehoram yang dibunuh oleh Yehu, kemudian Yehu pun membunuh ke-70 anak dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dan dia membersihkan negeri itu dari penyembahan berhala atau penyembahan Baal. Dengan berakhirnya semua yang dilakukan oleh Ratu Isabel dan Raja Ahab yang dibersihkan oleh Yehu sesuai petunjuk dari Tuhan Allah atau perintah dari Tuhan Allah. Maka sekian untuk cerita kita tentang Raja Ahab dan Ratu Isabel yang menginginkan kebun anggur milik Nabot. Nah, adik-adik, sesuai dengan cerita kita dalam pesan dari kitab Amsal pasal 20 ayat 21 yang bilang begini, "Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati." Nah, adik-adik, untuk sepengetahuan kita, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga apa yang kita dapatkan itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, tidak seperti dengan Ratu Isabel dan Raja Ahab tadi yang menginginkan segala sesuatu dengan serakah, sehingga itu tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka. Oke adik-adik, kakak punya 2 pertanyaan untuk kita. Adik-adik bisa mengisinya pada kolom komentar. Yang pertama yaitu, apa yang Isabel lakukan untuk mendapatkan kebun anggur milik Nabot? Yang kedua yaitu, kenapa Allah menghukum Isabel? Oke adik-adik, untuk adik-adik yang tahu dan memahami cerita ini, tolong jawab pertanyaan ini di dalam kolom komentar. Dan kakak mohon adik-adik untuk bisa menjawabnya, atau bapak ibu semua bisa menjawabnya. Ibu, adik-adik, saudara, om tante semuanya, cukup sekian cerita kita di hari ini tentang kebun anggur milik Nabot yang diinginkan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Semoga cerita ini menjadi pegangan bagi kita semua. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati.